Kabar semuanya, baik-baik saja kan? Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang puisi sama seperti materi minggu lalu, tapi ada perbedaan. Ya, sebelum melanjut ke materi, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Ya, sudah kita lanjutkan ya. Kali ini kita akan membahas tentang menganalisis unsur pembangun puisi. Yang kedua yaitu menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Jadi, sebelum menulis puisi, kita harus mengetahui unsur dari pembangun puisi dengan cara menganalisis. Nah, di dalam unsur pembangun puisi ada dua unsur. Yang pertama, unsur batin, yang kedua, unsur fisik. Unsur batin ada beberapa, yaitu yang pertama tema, nada, rasa atau perasaan, dan juga amanat. Yang pertama kita bahas yaitu tema. Ada yang tahu apa itu tema? Ya, betul. Tema merupakan gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair dalam puisi. Yang kedua yaitu nada. Ada yang sudah tahu nada dalam puisi itu seperti apa? Ya, nada dalam puisi yaitu berkaitan dengan tema dan juga rasa. Seperti dalam sebuah puisi misalnya ada nada sombong, terus merendahkan pembaca dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu perasaan atau rasa. Rasa di sini dimaksudkan penyair mengungkapkan rasa gembira, sedih, senang, takut, rindu, gelisah, dan lain sebagainya dituangkan dalam bait-bait puisi tersebut. Yang terakhir ada amanat. Amanat itu merupakan pesan yang terkandung dalam puisi tersebut, baik tersirat maupun tersurat. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang unsur fisik dari puisi. Unsur fisik itu berupa yang pertama diksi. Diksi yaitu pemilihan kata dalam puisi yang berkaitan dengan makna, keselarasan bunyi, dan juga urutan kata. Yang kedua ada pengimajian. Pengimajian di sini yaitu gambaran atau kesan dalam pikiran penulis ketika membayangkan sesuatu yang dituliskan dalam puisi. Bisa secara gambaran visual, suara, bau, rasa, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu bahasa figuratif. Ada yang sudah tahu bahasa figuratif itu apa? Ada yang sudah tahu? Kalau belum, bahasa figuratif itu hampir sama dengan majas. Sifatnya konotatif, menimbulkan efek-efek tertentu. Nah, selanjutnya ada kata konkret. Kata konkret di sini yaitu memungkinkan untuk memunculkan imaji yang ditangkap oleh indera seperti diraba, dicium, dilihat, didengar, dan juga membangkitkan untuk pengimajian para pembaca. Jadi ketika salah seorang membaca puisi tersebut akan membayangkan bagaimana situasi atau sesuai dengan kata-kata yang ada dalam puisi tersebut. Yang selanjutnya ada tipografi atau tata wajah. Tata wajah di sini ada yang sudah tahu? Bukan wajah kita ya. Ada yang sudah tahu? Tata wajah di sini yaitu bentuk dalam penulisan puisi. Strukturnya dari atas ke bawah. Ada yang seperti zigzag, ada yang lurus, ada yang semuanya diawali huruf kapital, diakhiri dengan titik, dan lain sebagainya. Yang saya contohkan seperti ini. Yang terakhir yaitu rima dan irama dalam puisi. Rima dan irama membentuk keselarasan bunyi dalam puisi. Irama yaitu permainan bunyi di akhir kata dalam puisi. Yang selanjutnya yaitu rima. Rima yaitu pengulangan kata.
disebut juga dengan sajak, seperti sajak ABAB, AABB, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mencontohkan rima. Ya, setelah itu kita akan mencoba untuk menganalisis unsur pembangun puisi. Di sini saya akan menuliskan satu puisi karya Taufik Ismail. Silahkan kalian analisis menurut kalian seperti apa. Ya, ini merupakan contoh puisi, judulnya Kalangan Bunga karya Taufik Ismail. Nah, coba kalian analisis. Setelah itu akan saya tanya siapa yang sudah tahu unsur pembangun puisi dari puisi berikut ini. Sudah? Nah, siapa yang tahu tema dari puisi ini? Ya, betul, yaitu kepahlawanan. Yang selanjutnya, amanat. Siapa yang tahu amanat dari puisi ini? Ya, hampir. Amanatnya yaitu kita harus menghargai jasa para pahlawan dan juga meneruskan perjuangan para pahlawan. Yang selanjutnya ada nada dan suasana. Menurut kalian, nada dan suasana dalam puisi ini apa? Sedikit lagi, ada nada sedih dan duka. Ya, selanjutnya yaitu tipografi, yang termasuk unsur fisik yang sebelumnya tadi unsur batin, betul. Tipografinya ya, bentuknya rapi, terdiri 2 bait dan 1 bait terdiri dari 4 baris. Yang pertama, bait yang kedua terdiri dari 5 baris. Irama, menurut kalian irama atau rimanya yang seperti apa? Ya, betul. Iramanya di sini A, B, C, B. Yang selanjutnya imaji atau pencitraan. Menurut kalian yang mana sih imajinya? Ya, hampir, sedikit lagi. Imajinya yaitu berupa penglihatan yang terdapat dalam bait pertama dari 1 sampai 4. Selanjutnya ada juga perasaan. Perasaan pada bait kedua ada baris ketiga pada kata yang ditembak nanti. Diksi atau pilihan kata. Ada yang tahu? Betul. Hita-hita maksudnya bertabung atau berduka cita. Lalu majas, ada yang temukan majasnya di sini? Ya, majasnya ada pada bait ini ya. Pada bait kedua, baris kedua, yaitu majas metafora. Sudah paham semua kan tentang unsur pembangun puisi, ada unsur batin dan juga unsur fisik. Dan kita juga sudah berhasil menganalisis satu persatu. Ya, setelah ini saya akan memberikan kalian tugas. Karena tadi kalinya adalah menganalisis, kita sudah menganalisis. Setelah itu kita akan, ada yang tahu? Ya, menulis puisi. Nah, di sini saya punya sedikit permainan. Ya, ada permainan lempar dadu. Di sini saya akan menentukan tema, dibagi menjadi 6 tema. Ya, kita sepakati ya, ada 6 tema. Nah, kita masing-masing murid akan mendapatkan 1 tema sesuai dengan permainan lempar dadu ini. Ya, sudah semua mendapatkan temanya masing-masing? Ingat-ingat, dicatat temanya sesuai ini, sudah ditentukan. Judul dan lain sebagainya terserah. Baitnya maksimal 4 bait. Tulis tangan. Ya, ada lagi pertanyaannya untuk tugas kali ini? Ya, itu ya tugasnya, yaitu membuat puisi dengan tema yang sudah ditentukan dalam permainan lempar dadu tadi. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, kesimpulannya adalah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada. Alhamdulillah kalian rajin semua. Baik, langsung kita mulai ya. Kemarin kalian sudah belajar mengenai unsur pembangun dari teks cerpen. Sekarang dilanjutkan dengan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks cerpen. Ada yang tahu struktur dari teks cerpen itu ada apa saja? Yang pertama, struktur teks cerpen itu ada abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak itu adalah ringkasan atau inti cerita yang ada di awal. Tapi abstrak ini bersifat opsional, artinya kadang ada, kadang juga tidak dicantumkan. Jadi opsional. Lalu yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini berisi pengenalan latar cerita. Jadi menggambarkan suasana, menggambarkan waktu, menggambarkan tempatnya di mana dalam cerita cerpen tersebut. Jadi awalnya, jadi mulai dari latar tempat, waktu, dan suasananya bagaimana itu tertuang di orientasi. Lalu yang ketiga adalah komplikasi. Di komplikasi ini mulai muncul permasalahan semakin kompleks. Jadi di komplikasi ini muncul masalah-masalah, dan masalah ini juga bisa menjadi rumit. Jadi komplikasi ini urutan kejadian, jadi berisi konflik-konflik yang terjadi dalam cerita tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah tahap evaluasi. Di evaluasi ini, konflik yang terjadi itu mulai diarahkan kepada proses penyelesaiannya. Jadi di evaluasi ini, konflik yang terjadi di komplikasi mulai muncul solusinya. Lalu yang selanjutnya adalah resolusi. Di resolusi ini, permasalahan yang terjadi itu sudah ditemukan solusinya. Pengertian resolusi ini adalah berisi solusi-solusi dari berbagai konflik yang dialami oleh si tokoh. Jadi konflik yang dialami di komplikasi ini sudah selesai di resolusi ini. Lalu yang terakhir adalah koda. Di koda ini berisi nilai-nilai pembelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut. Sama seperti abstrak, koda di sini juga bersifat opsional, bisa ada atau bisa tidak. Ya, seperti tadi struktur teks cerpen ya. Ada yang ditanyakan? Kalau jadi struktur teks cerpen itu ada 6. Yang pertama abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, kemudian yang terakhir adalah koda. Baik, kita lanjut ya, kaidah kebahasaan dari teks cerpen. Yang pertama itu adalah penggunaan kata ganti orang. Kata ganti orang ini tergantung sudut pandang yang digunakan. Kata ganti, ada kata ganti orang pertama tunggal, itu biasa menggunakan kata saya, aku, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah kata ganti orang kedua. Di sini bisa kamu atau kau. Lalu yang ketiga, penggunaan kata ganti orang ketiga. Orang ketiga sini yang dibicarakan. Jadi dia, ia, beliau, seperti itu ya. Lalu yang kedua ada kaidah yang kedua, penggunaan penanda keterangan yang menunjukkan latar waktu, tempat, dan suasana. Jadi menggunakan penanda waktu. Misalnya seperti di pagi hari yang cerah,
di bawah pohon pinus yang rindang, saya berteduh di bawahnya. Misalnya contoh seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pemilihan kosakata benda yang khusus. Misalnya lebih menggunakan kata mangga daripada hanya sekedar menggunakan kata buah. Lalu yang selanjutnya adalah penggunaan kalimat deskriptif yang terperinci. Di sini berfungsi untuk menggambarkan alur cerita secara lebih lebih jelas, terperinci. Jadi pembaca itu mudah dalam memahami cerita tersebut. Lalu yang terakhir adalah penggunaan gaya bahasa atau majas. Majas di sini ada bermacam-macam ya. Bisa majas personifikasi. Apa arti dari majas personifikasi di sini? Ya, benar. Majas personifikasi adalah majas yang menggambarkan benda mati itu diibaratkan seperti manusia. Misalnya apa? Ya, bagus. Jadi seperti laki-laki itu terdiam, lalu sunyi pun menguasai ruang. Itu contohnya. Sunyi itu kan bukan orang ya, tapi diibaratkan seperti orang yang mampu menguasai ruang. Lalu yang kedua ada majas metafora. Apa itu majas metafora? Ada yang tahu? Ya, bagus. Membandingkan suatu benda dengan benda lain secara langsung. Misalnya kulitnya lembut selembut sutra. Dalam majas metafora ini biasanya diberi penanda seperti kata bagaikan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah majas hiperbola. Ada yang tahu majas hiperbola? Ya, benar. Majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Contohnya? Betul. Pintar semua ya. Lalu yang selanjutnya adalah litotes. Litotes di sini kebalikan dari hiperbola, yakni melukiskan sesuatu itu sekecil-kecilnya untuk merendahkan diri. Misalnya contoh, saya memberikan amplop yang kecil kepada dia sambil menyerahkan amplop tebal. Padahal amplopnya itu sangat tebal, tapi dia bilang hanya sedikit, hanya kecil gitu ya. Lalu yang terakhir adalah majas ironi. Ironi di sini artinya apa? Ya, pintar. Majas ironi adalah majas yang berisi sindiran secara halus. Misalnya contoh, wah kamu pintar sekali sampai kamu tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, itu contoh dari majas ironi. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan berikan tugas. Kalian bentuk kelompok ya, 4-5 anak. Nanti saya akan berikan cerpen. Saya berikan teks cerpen, lalu kalian analisis struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Jadi nanti bagi kelompok saya berikan teks cerpen, kemudian kalian analisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks cerpen tersebut. Paham ya? Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.